Oke, teman-teman semuanya, di sini kita ada soal SBMPTN tahun 2018 dengan kode 426 Saintek. Nah, tertulis di layar kita, di sini terdapat soal integral, di mana integralnya memiliki batas ya. Jadi ini integral tentu ya, udah ditentukan gitu batasnya dari 0 sampai 3. Dengan persamaannya 3x per akar x plus 1 dx. Kita diminta untuk mencari nilai dari persamaan tersebut, dari soal ini ya. Namun, soal ini tidak termasuk dalam integral tentu, namun kita golongkan menjadi integral substitusi. Kenapa? Karena dalam pengerjaannya nanti kita akan menggunakan metode substitusi. Yang mana sih yang akan kita substitusi? Jadi kita akan membuat permisalan atau kita dimisalkan ini ya, dari pecahan ini penyebutnya akar x plus 1, kita misalkan x plus 1 itu sama dengan u, atau u sama dengan x plus 1. Nah, kalau misalnya kita turunkan x plus 1-nya ini, kita akan mendapati 1 ya kan. Ini x-nya kan berpangkat 1 ya. Apabila kita turunkan, kita dapatkan 1 dan plus 1 ini akan hilang. Jadi ini 1 diturunkan terhadap x atau 1 dx, dan u-nya juga kita turunkan, kita dapati jadi du sama dengan 1 dx. 1 du sama dengan 1 dx. Lalu dari permisalan ini kita dapati juga, bisa kita tuliskan juga, yaitu x sama dengan u min 1. Nah, dari sinilah kita akan mulai substitusi dari permisalan yang sudah kita buat. Langsung saja kita next. Kita lihat di sini, kita substitusikan. Di sini integralnya masih berupa x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Namun kita di sini substitusikan x-nya jadi u min 1, jadinya 3 u min 1. Dan yang di bawah ini jadi akar u. Asalnya dari mana? Kan mungkin awalnya itu adalah akar x plus 1 ya kan. Kalau kita substitusikan x-nya, hasilnya adalah u min 1 plus 1. Jadi kita dapati akar u. Begitu. Lalu karena ini masih berupa x ya, yang di ininya ya, di integralnya, x sama dengan 0 dan x sama dengan 3, kita ubah menjadi u. Caranya bagaimana? Kita dapatkan di sini di atas, kembali lagi ke atas, u sama dengan x plus 1. Maka apabila x-nya sama dengan 3, kita dapati u-nya sama dengan 4. Apabila x-nya sama dengan 0, kita dapati u-nya sama dengan 1. Langsung kita tulis menjadi integral u sama dengan 1 sampai u sama dengan 4. Dari 3u min 3, kita jabarkan ya ini, 3u min 3 per akar u du. Kita langsung next aja, pembahasan selanjutnya. Di sini kita pecah menjadi 2 bagian agar lebih mudah, dan kita ubah akar u menjadi u pangkat setengah supaya menghilangkan akar gitu ya teman-teman. Kita pisah ini jadi 3u per u pangkat setengah min 3 per u pangkat setengah. Nah, agar tidak berbentuk pecahan, kita bisa sederhanakan. Jadi dari sini 3u itu kan sama aja u pangkat 1 ya. 3u pangkat 1 dibagi u pangkat setengah itu bisa kita dapati menjadi 3u pangkat setengah. Karena kalau pembagian, ini kembali ke materi eksponensial ya teman-teman. Itu 3u pangkat 1 dibagi u pangkat setengah, itu sama saja menjadi 3u pangkat 1 dikurangi setengah. Jadi kita dapat hasil ini. Begitupun yang kedua juga, ini sebenarnya 3u pangkat 0. Karena variabelnya hilang bukan berarti tidak memiliki variabel. Hanya saja dia berpangkat 0 gitu ya. Nah, u pangkat 0 dibagi u pangkat setengah itu sama saja menjadi u pangkat 0 dikurangi setengah. Jadi kita dapati 3u pangkat min setengah. Oke, lanjut aja. Kita langsung jabarkan integralnya. Jadi sebelum itu, integral itu apa sih? Integral itu kan anti turunan ya. Jadi kita akan menaikkan pangkatnya gitulah. Jadi setengah itu nanti akan kita plus 1, dan nanti bukan konstanta. Ini ya, 3-nya akan dibagi dengan pangkat yang ditambah 1 tadi. Oke, kita tulis aja di sini setengah ditambah 1 hasilnya adalah 3/2. Kemudian 3 dibagi 3/2 ya, atau bisa kita tuliskan menjadi 3 dikali 2/3. Oke, yang kedua, suku yang kedua di sini ada u pangkat min setengah.
U pangkat min setengah ini berarti nanti di plus 1 kita dapati setengah. Dan 3 dibagi setengah atau bisa kita tuliskan 3 dikali 2 per 1. Dan di sini kita tulis lagi ya batasnya. Jadi dari 1 sampai 4. Begitu teman-teman. Nah, karena ini bisa kita sederhanakan, 3 sama 3 kita coret, jadinya 2. U pangkat 3 per 2 itu sama saja dengan U pangkat 1 dikali U pangkat setengah ya teman-teman. Lalu ini kita kalikan bisa mendapatkan hasil jadi 6 U pangkat setengah. U pangkat setengah itu sama aja dengan akar U ya. Jadi bisa kita tuliskan 2U akar U min 6 akar U. Oke, langsung saja kita substitusikan ini ya. Jadi konsepnya yang 4 dulu. Lalu nanti dikurangi yang 1. Langsung aja kita U-nya diganti dengan 4, yaitu 2 kali 4 kali akar 4, min 6 akar 4, dikurangi, ini substitusinya yang 1, yang nilai 1, jadi 2 kali 1 kali akar 1, dikurangi 6 kali akar 1. Kita dapati di sini menjadi 16 kurangi 12, min 2 kurangi 6. Dan alhasil kita dapati 4 dikurangi min 4, dan hasil akhirnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Begitu. Mana sih? Oke, selanjutnya ada soal UTBK Saintek tahun 2019. Nah, di sini dalam soal itu jika nilai integral dari B sampai A fx' sama dengan 5 dan integral dari C sampai A fx' itu sama dengan 0, maka berapa integral dari B sampai C fx dx? Nah, di sini perlu diketahui kita harus mengetahui sifat dari sebuah integral. Yang dimana jika ada sebuah integral dari A sampai B fx dx, nah ini tuh bisa dipecah menjadi integral dari A sampai C fx dx ditambah integral dari C sampai B fx dx. Nah, kita perlu meng-highlight sifat dari integral ini. Lalu ada lagi sifat integral berikutnya, yaitu jika ada sebuah integral A sampai B fx dx sama dengan K. K itu merupakan suatu konstanta ya. Nah, jika pembatasnya itu dibalik, artinya menjadi integral dari B sampai A fx dx, maka nanti hasilnya menjadi negatif K. Jadi nanti hasil dari integral tersebut bernilai negatif gitu. Oke. Dari kedua sifat ini kita akan menjawab soal tersebut. Nah, di soal diketahui bahwa kita tulis ini dulu ya. Integral dari B sampai C fx dx. Nah, ini sesuai dengan sifat yang tadi, maka dapat dipecah menjadi integral dari B sampai C fx dx ditambah, maaf ini B sampai A berarti ya, ditambah dari integral dari A sampai C fx dx. Nah, lalu sesuai dengan yang diketahui di soal, yaitu integral dari B sampai A fx dx itu sama dengan 5. Berarti ini 5 ya. Lalu di sini ada diketahui di soal integral dari C sampai A fx dx itu sama dengan 0. Dan di sini dibutuhkannya itu integral dari A sampai C. Berarti kan sesuai dengan sifat yang tadi, jika pembatasnya itu dibalik, maka si hasilnya itu menjadi negatif. Berarti ini akan menjadi negatif 0.
Ini. Maka bisa ditulis menjadi 5 dikurang 0, lalu hasilnya 5. Berarti untuk soal UTBK yang 2019 Saintek ini, hasilnya yaitu 5. Ya. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Ini ada dari soal UTBK 2016 kode 201 Saintek. Di sini nilai K antara 0 dan Pi yang membuat 0 integral 0 sampai K sin X plus cos X dx itu maksimum adalah, nah di sini kata kuncinya itu yaitu maksimum. Artinya kalau ada soal yang maksimum atau minimum gitu, titik stasioner, maka turunannya kita harus mencari turunan dari fx-nya itu sama dengan 0. Turunan dari suatu fungsinya itu sama dengan 0. Maka dari itu kita misalkan ini itu sebuah fungsi f ya, sebuah fungsi f. Nah, maka kita harus cari f aksennya sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu yang namanya sifat ini. Misalnya ada fx sama dengan integral dari 0 dari a sampai k. Ininya ft dt. Artinya ini variabelnya tidak terbatas terhadap x ya, jadi bebas gitu. Maka turunan dari f aksen x itu sama dengan ini f t. Tahu nggak ini kita ganti jadi gt ya. Fungsinya berarti berbeda ya. Variabelnya berbeda, fungsinya berbeda. Tuh, jadi ulang lagi, jadi misalnya ini suatu sifat integral juga dan turunan. Misal ada suatu fungsi fx itu sama dengan a sampai k. A itu sebuah konstanta bebas ya. K juga sebuah variabel bebas. Nah, ini apabila fx itu sama dengan a sampai k gt dt, maka turunannya itu jadi turunan dari fungsi fx-nya itu sama dengan gt. Oke, kita implementasikan ke soalnya ya. Di sini berarti kita dapat fx sama dengan 0 sampai k sin x plus cos x dx. Di sini maka turunannya itu sesuai dengan yang ada di sifat yang tadi aku jelasin itu. Jadi f aksen x-nya itu sin x plus cos x gitu. Sekarang kita misalnya masukin ini tadi kita mau ini dulu ya, cari turunannya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 gitu. Nah, karena kita mau mencari K, berarti f aksen K itu sama dengan sin K plus cos K sama dengan 0. Maka sin K itu sama dengan min cos K. Ya. Dari kedua ruas tersebut kita dibagi cos X ya. Sin X maksudnya cos K. Sin K dibagi cos K itu menjadi tan K, dan min cos K dibagi cos K itu menjadi min 1. Nah, nilai tan K yang sama dengan min 1 berarti K-nya itu sama dengan 135 derajat. Oke. Kita ubah ke radian, 135 derajat itu sama dengan 3 .
sama dengan 3pi per 4 ya. 3pi per 4. Berarti jawabannya itu yang B. Begini teman-teman. Oke. Oke, soal yang selanjutnya. Di sini tertuliskan soal hasil dari integral 2x min 1 per 2x kuadrat dx. Jadi ini ada pangkatnya gitu ya teman-teman. Oke, mana kursornya? Nah, kita ingat kembali konsep di mana gini ya, A min B kuadrat gitu. Nanti kita langsung aja. Dengan konsep ini kita bisa mendapatkan hasilnya, bisa kita jabarkan. Nah, A min B kuadrat itu kan bisa kita tuliskan sebagai A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, langsung saja kita next. Jadi kita gunakan konsep ini ke dalam integral tadi. Karena ini kan sebenarnya pangkat 2 sama kan bentukannya ya, teman-teman. Nah, jadi kita jabarkan langsung. Dari 2x, ini kan anggap saja ini A-nya, dan ini B-nya. A kuadrat itu kita dapati menjadi 4x kuadrat. Dan min 2AB, min 2, A-nya adalah 2x, B-nya adalah 1 per 2x. Kemudian B kuadrat bisa kita dapatkan menjadi 1 per 4x dx. Langsung saja kita bisa sederhanakan, ini 2x sama 2x bisa kita coret. Kemudian di sini supaya variabelnya di atas ya, X-nya itu nggak di bawah gini ya teman-teman, kita bisa naikkan ke atas, jadi pangkatnya ke atas gitu ya. Oke, maaf ini sebenarnya harusnya ada kuadratnya ya, soalnya kan 1/2x dikuadratkan. Oke, langsung kita dapati integral 4x kuadrat min 2 plus 1 per 4x pangkat min 2 dx. Oke, langsung aja kita integralkan atau anti turunan, itu menjadi ini 2 plus 1, jadinya 3. Lalu dibagi 3, jadi 4 per 3x pangkat 3. Min 2x, ini yang tadinya variabelnya tidak ada, menjadi ada pangkat 1. Kemudian ini jadi tadinya min 2 di plus 1, di plus 1 itu menjadi min 1. Langsung saja 1/4 dibagi min 1. Dan jangan lupa plus C. Kenapa? Karena ini integral tak tentu ya, nggak ada batasnya di atas bawahnya. Oke. Langsung saja kita sederhanakan ini ya, yang suku yang ketiga, itu 1/4 dikali 1 per min 1, X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu bisa kita taruh lagi di bagian penyebut, dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah 4 per 3, X pangkat 3, dikurangi 2X, dikurangi 1 per 4X plus C. Ini yang mana nih? Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, selanjutnya soal UTBK tahun 2016, kode 201 saintek. Di sini di soal itu ada nilai K antara 0 dan Pi yang membuat integral dari 0 sampai K sin X plus cos X dx maksimum adalah, nah di sini kita lihat dulu, di sini ada kata maksimum yang artinya kita harus cari titik kritisnya. Untuk mencari titik kritis dari sebuah fungsi itu harus menggunakan turunan pertamanya, yaitu sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita misalkan fungsi dari ini, dari integral 0 sampai k sin X cos X dx itu sebuah fungsi f. Ya. Maka kita harus mencari fungsi ini turunannya, yaitu f aksen. Sebelum kita mencari fungsi turunannya, kita perlu tahu dulu ada yang sifat dari integral dan turunan, yaitu diberikan misalnya ada sebuah fungsi fx
yaitu A sampai X, GT, DT, yang dimana A itu sebuah konstanta, maka turunannya yaitu turunan dari fungsi fx-nya itu sama dengan gx ini. Oke, dari sifat ini bisa kita implementasikan ke soal berikut. Kita 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 tuliskan dulu. Misalnya fungsi fx-nya itu sama dengan integral dari 0 sampai k sin x plus cos x dx, maka berarti maka turunannya yaitu turunan fungsi tersebut yaitu menjadi sin x plus cos x. Oke, karena yang dicari itu k, yaitu maka f aksen k itu sama dengan sin k plus cos k. Oke. Di sini sama dengan 0 karena kita mau mencari titik maksimumnya. Oke, kita bagi kedua ruas dengan sebelum itu kita pindahkan dulu sin k menjadi min cos k. Baru kita bagi kedua ruas tersebut dengan cos k. Maka akan dihasilkan sin k per cos k itu sama dengan tan k. Dan min cos k dibagi cos k itu sama dengan min 1. Nah, maka k-nya itu sama dengan 135. Karena tan 135 itu kan sama dengan min 1. Kita ubah ke radian menjadi k-nya itu sama dengan 3 pi per 4. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, soal yang terakhir yaitu dari soal SBMPTN tahun 2018, kode 409 Saintek. Di sini ada soal integral yaitu integral tentu dari 0 sampai 1 15x akar 1 min x dx. Di sini kita pakai cara substitusi lagi yaitu dengan cara kita misalin dulu. Misal si U itu sama dengan 1 min x, maka misalnya kita turunin du itu sama dengan min dx atau enggak dx itu sama dengan min du. Lalu untuk dapat x-nya itu sama dengan berapa, x-nya itu sama dengan dari permisalan ini kita dapat x-nya itu sama dengan 1 min u. Oke. Dari sini kita bisa ubah pembatasnya juga. Jika x-nya sama dengan 0, maka u-nya itu sama dengan 1 min x sama dengan 1 min 0 atau sama dengan 1. Nah, jika x-nya itu sama dengan 1, maka u-nya itu sama dengan 1 min x, 1 min 1 sama dengan 0. Tuh, karena kita udah dapat semua ini, bisa kita masukin ke persamaan tadi. Sini kita dapat, karena pembatasnya ketika x-nya 0 itu sama dengan 1, maka pembatasnya menjadi ini dan ini. Jadi dibalik ya. Lalu di sini kita dapat 15. X-nya tadi berapa? X-nya itu sama dengan 1 min U. X-nya itu 1 min U. Oke, di sini akar, karena 1 min X itu sama dengan U, maka ini akar U. Jangan lupa ini min DU.
Oke, kita dapat dari sini karena ini sebuah konstanta dan ini juga konstanta, maka bisa kita keluarin jadi min 15 integral dari 1 sampai 0 1 min U akar U DU. Oke, ini bisa kita keluarin min 15 1 sampai 0. Ini bisa kita kalikan ya, jadi akar U min U akar U DU. Oke, bisa kita dapat lagi min 15 akar 1 sampai 0. Ini tuh menjadi U. Ini karena akar ini berarti menjadi 1/2 min ini menjadi 3/2 pangkat 3/2 DU. Oke. Itu bisa kita integralkan ya. Kita integralkan menjadi min 15. Integral ini U pangkat 1/2 itu kita integralin menjadi 2/3 dikali U pangkat 3/2 dikurang ini ditambah 1 berarti kita dapat 5/2 2/5 dikali U pangkat 5/2. Oke. Ini dengan batas 1 sampai 0 ya. Sampai 0. Kita masukin aja min 15. Ini 2/3 kali 0 dikurang 2/5 kali 0. Oke, dikurang di sini 2/3 dikali 1 pangkat 3/2. Oke, dikurang 2/5 dikali 1 pangkat 5/2. Di sini dapat dicoret ya, ini 0 hasilnya, maka nanti kita dapat ini jadi min 15 dikali min 2/3 dikurang 2/5. Dikurang ditambah maksud saya. Dikurang ditambah 2/5. Oke. Di sini kita dapat min 15. Ini bisa disederhanakan ya. Jadi maksud saya disamakan penyebutnya menjadi min 10 tambah 6 15. Oke, di sini bisa dapat min 15 dikali min 4/15. Ini bisa dicoret, sisa min 1 kali min 4 itu sama dengan 4. Oke, kita dapat hasilnya yaitu 4. 4 itu jawabannya yang D. Oke, selesai sampai sini.